Yesus itu Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya. Bener, karena di dalam ayat-ayat itu jelas dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. Which is dia Jewish. Which is dia Jewish. Dan itu yang dilakukan oleh Yahudi gitu Ya. kan. Ya. Tapi pada zaman Yesus adatnya gimana? La ilaha illallah, Isa atau Yesus Rasulullah. Yohanes 17:3. Interesting. No, I don't understand. Yohanes 17:3, Okay. inilah hidup yang kekal. Ya. Untuk mengenal engkau siapa Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Di Kristen tidak ada nama Ahmad, tapi dia menyebut akan ada Parakletos yang lain. Karena Greek ya. Kalau satu Arab, yang satu Greek Ya. gitu, maksudnya Yunani. Ya, Parakletos ini dia bilang yang lain itu dengan sebutan Alon Parakleton. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, baru saja kita melihat sebuah video podcast antara Daniel Mananta dan seorang polemikus yang cukup aktif di media sosial. Ya sering membuat konten-konten yang menyerang iman Kristen. Dan dari percakapan antara Daniel Mananta dan polemikus ini, sebenarnya kita sudah melihat bagaimana kesalahan berpikir dari polemikus Islam ini, yang memang itu sudah menjadi umum ya, menjadi tabiat para polemikus. Mereka kerap kali tidak memahami keseluruhan ajaran iman Kristen. Nah, ini penyakitnya. Tidak paham seluruh ajaran Kristen, atau mungkin paham, tetapi kemudian menjadi pura-pura tidak mengerti, pura-pura bodoh. Misalnya tentang duinatur Yesus, bahwa Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, firman yang adalah Allah kemudian telah berinkarnasi jadi manusia, sehingga ketika firman itu jadi manusia, ia memiliki kodrat kemanusiaan, sekaligus kodrat ilahinya dalam satu pribadi Yesus Kristus. Nah, tetapi kemudian yang ditekankan terus-menerus adalah soal kemanusiaan Yesus. Ya kan, Yesus makan, Yesus minum, Yesus tidur. Ini bukan bukti, ini bukti Yesus bukan Allah, kata mereka. Padahal narasi dalam kitab Injil yang menceritakan tentang kemanusiaan Yesus itu justru merupakan bukti bahwa sang firman yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia. Itu yang ditekankan oleh penulis Injil berdasarkan pewahyuan Roh Kudus. Tetapi polemikus kan tidak paham ini, atau mereka pura-pura tidak paham. Mereka sengaja menekankan satu sisi saja, ajaran iman Kristen, tidak melihat ajaran iman Kristen secara keseluruhan. Yang kedua, penyakitnya apa? Mereka kerap kali memaksakan asumsi teologis mereka. Jadi sudah punya asumsi dulu. Nah, seperti polemikus ini tadi, punya asumsi bahwa Yesus itu Muslim, ya kan? Yesus itu mengajarkan ketauhidan. Yesus itu bukan Allah, tetapi ia manusia biasa. Asumsi teologis yang sudah dibangun, kemudian mencari pembenaran dari teks-teks Injil dengan hanya menafsirkan atau mengutip bagian-bagian tertentu. Padahal kalau ini diterapkan pada agama mereka atau kitab suci mereka, mereka juga tidak mau. Ya kan, misalnya ada orang dari agama lain hanya melihat misalkan tentang jihad itu hanya perang fisik. Bagaimana pandangan umat Islam? Tentu tidak setuju. Walaupun memang ada ayat-ayat di dalam Quran yang bicara jihad itu memang perang fisik. Tetapi kalau hanya dimaknai itu hanya perang fisik, tentu umat Islam tidak setuju karena ajaran jihad tidak demikian. Itu kan argumentasi umat Islam. Ya kami menghargai karena memang itu ajaran Islam. Demikian juga dengan kekristenan. Jangan dong Anda punya asumsi teologis Anda sendiri tentang kekristenan, kemudian Anda paksakan. Seperti apa yang disampaikan polemikus ini kepada Daniel Mananta, bahwa Yesus itu Muslim. Kemudian Daniel memang benar, ya katakan itu kebiasaan orang Jewish, kebiasaan orang Yahudi, sunat, ya kan, tidak makan babi, sujud, itu memang ajaran dalam keagamaan orang Yahudi pada zaman itu. Betul Daniel menyampaikan ini, tetapi ia tidak puas. Dia terus memaksakan, oh tidak, itu ajaran Muslim. Nah, itu sudah masuk dalam ranah teologis. Keyakinan iman Anda silakan, tetapi jangan dipaksakan kepada kekristenan. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga, apa para penyakitnya kaum polemikus ini? Mereka kerap kali mengutip ayat-ayat kitab suci Kristen untuk menjadi pembenaran agama mereka. Seolah-olah kitab suci mereka apa tidak cukup bagi Anda? Apakah bagi polemikus ini Quran itu tidak cukup meyakinkan dia sehingga harus mencari pembenaran dari kitab suci agama lain? Bagi kami orang Kristen, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu sudah cukup untuk mengajarkan menjadi dasar iman Kristen, dan kami tidak perlu mencari-cari pembenaran dari kitab suci agama lain.
Jadi kenapa Anda harus mencari pembenaran dari kitab suci agama lain? Entah mungkin kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Buddha, kitab suci orang Hindu. Ini yang seringkali terjadi. Saya pernah membaca dalam kata pengantar terjemahan Quran dari Departemen Agama. Di sana harus mengutip kitab suci Kristen, kitab suci agama lain untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya kira ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan tafsir yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara tentang kekristenan, jangan dong memakai tafsirnya umat Islam. Bicara tentang Islam, jangan dong memakai tafsirnya umat Kristen. Demikian sebaliknya dengan agama-agama lain. Karena itu marilah kita objektif, kita fair ketika kita membahas ataupun mempelajari tentang agama orang lain. Pakailah sumber-sumber primer dari agama orang lain itu tersebut. Sehingga tidak terjadi pemerkosaan tafsir. Yang sebenarnya itu juga tidak diyakini oleh penganut agama tersebut. Ya kan, seperti yang kerap kali dilakukan oleh para polemikus terhadap kekristenan. Seperti yang disampaikan dalam video itu, ada 3 hal yang saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, ia menegaskan polemikus ini bahwa Yesus itu Muslim. Karena sujud sunat tidak makan babi. Hanya sedangkan itu pemahamannya. Ya kan? Yang kedua kemudian dikatakan bahwa dalam videonya itu saya catat di sini ada 3 hal yang menjadi pernyataan dari polemikus ini, bahwa Yesus itu mengajarkan ketauhidan dan dia hanya Rasul. Kata Rasul dalam Yohanes 17 ayat 3, ia mengutip, inilah hidup kekal, yaitu engkau satu-satunya Allah yang benar, inilah la ilaha illallah. Kira-kira seperti itu menurut polemikus ini. Yang kedua, Yesus Kristus yang diutus. Nah, ini kan Yesus Rasulullah, Yesus utusan Allah. Ini contoh bagaimana polemikus ini memaksakan kata Rasul utusan itu seperti yang dipahami dalam agamanya dia sendiri, kemudian ia terapkan untuk agama orang lain. Ini kan kebodohan. Yang ketiga, ia kemudian menafsirkan kitab suci agama lain dalam Yohanes pasal 16 tentang penghibur, parakletos. Sok berbahasa Yunani yang mengutip alon parakletos, penghibur yang lain. Saya sudah bahas ini dalam video saya, bahwa itulah nabi mereka. Padahal tidak ada dasar-dasar teologis atau dasar konteks historis, konteks teologisnya tidak mengarah ke situ. Nah, karena itu saya akan bahas secara singkat. Yang pertama tentang Yesus seorang Muslim. Ini sebuah pemaksaan teologis, pemaksaan tafsir. Kalau hanya sekedar karena Yesus sujud sunat tidak makan babi, memang itulah pola kebiasaan orang-orang Yahudi. Menurut kitab Galatia, Yesus yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Artinya dalam kemanusiaannya ia lahir dalam lingkungan budaya agama orang Yahudi. Di sana tentu saja melarang orang makan babi, ya kan? Kemudian harus disunat hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat. Kemudian apalagi sujud. Itu memang pola kebiasaan ibadah orang Yahudi. Dan mereka berkata, ini diikuti umat Islam ya, belum selesai. Yesus dibaptis. Kalau konsisten, seharusnya umat Islam dibaptis juga dong, sama seperti Yesus. Kalau konsisten mengikuti ajaran Yesus, seharusnya mereka dibaptis dong, karena Yesus sebelum naik ke surga, ia mengatakan kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah umat Islam mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nah, tentu tidak demikian. Karena itu janganlah Anda memaksakan tafsir atau asumsi teologis Anda, ya kan, untuk mencari-cari pembenaran terhadap ajaran Anda dari kitab suci Kristen. Ya kan, Yesus sunat tidak makan babi sujud karena itu memang kebiasaan agama Yahudi. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan itu makanya pelajari ya, bagaimana ajaran Yesus secara utuh seperti yang diajarkan kepada rasul-rasul dan juga diajarkan rasul-rasul kepada orang percaya dalam kitab-kitab perjanjian baru. Dalam kekristenan, syariat tata cara ibadah itu bukan lagi substansi. Substansi adalah hati yang dibawa mendekat kepada Allah. Ketika sudah menerima karya penebusan Kristus, kita sudah berdamai dengan Allah. Manusia yang sebelumnya hidup dalam perseteruan dengan Allah, hidup dalam permusuhan dengan Allah. Karena penebusan Yesus, kita hidup dalam damai. Loh, kalau hanya sujud, itu hanya ekspresi lahiriah dari orang menyembah. Ibadah yang sejati itu bukan dalam tata gerak tertentu, itu dalam iman Kristen. Tetapi apa? Sifat
keberadaan hidup yang mau tunduk menempatkan Tuhan sebagai Adonai, artinya Tuhan, pemilik, penguasa, penata hidup kita. Apa artinya kita sujud, kita mengangkat tangan, kita memuji, menyembah Dia, tetapi hati ini selalu melawan firman-Nya. Hati ini selalu tidak taat. Hati ini selalu tidak percaya kepada firman-Nya. Itu namanya kaum munafik. Karena itu dalam kekristenan yang dipentingkan bukan lagi tata gerak ibadah harus sujud sampai ke tanah. Melakukan itu apa tidak salah? Tidak. Mau melakukan silakan. Ya kan, saudara-saudara saya umat Kristen dari gereja Ortodoks, gereja-gereja Katolik, bahkan saya pun ada kalanya ketika saya berdoa, saya tersungkur sujud menyembah. Literally, saya bersujud. Dahi saya menyentuh ke lantai. Silahkan, itu ekspresi ketika kita takjub. Kita kagum akan kuasa, kekudusan, kebesaran Allah, maka kita tersungkur. Tidak ada yang salah, tidak ada yang aneh, tidak lantas kemudian ini Muslim, Yesus Muslim karena sujud. Dan itu hanya simbol-simbol mengangkat tangan, sujud dalam iman Kristen ya. Dalam Islam silakan saja. Kami tidak menyampuri ajaran agama orang lain. Itu merupakan urusan mereka. Tetapi yang saya aneh ketika ada orang lain kemudian mencampuri, mencari-cari pembenaran dari kitab suci Kristen untuk ajaran mereka sendiri. Nah tentu ini sesuatu yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus utusan. Dia tidak membaca secara utuh konteks dalam Yohanes 17, Yohanes pasal 17, di mana ayat-ayat tersebut justru menegaskan tentang keilahian Yesus. Saya akan bacakan ya, dalam Yohanes 17. Dia hanya membaca ayat yang ketiga, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Perhatikan ungkapan mengenal Engkau dan mengenal Yesus. Siapa Yesus? Ini yang harus ditegaskan. Dalam kitab Injil ditegaskan siapa Yesus, ia Mesias. Siapakah Mesias itu? Ia adalah inkarnasi penjelmaan Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1. Wah, ini jangan dilepaskan konteksnya. Jangan hanya mengutip ayat yang ketiga. Bahkan Yesus dikatakan, Yesus berkata di ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Perhatikan kata kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada nabi-nabi yang berkata, aku punya kemuliaan di hadirat Allah sebelum dunia ada. Tidak ada, karena nabi-nabi itu tidak kekal. Mereka manusia, diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi Yesus Sang Firman, ia sudah NRK pada mulanya. Sejak semula, sejak kekal, firman itu sudah ada. Karena itu dikatakan, aku sudah ada di hadiratmu. Itu bicara tentang sifat kekekalan. Kesatuan hakikat, kesatuan esensi antara Yesus dengan Allah. Karena sebagai Sang Firman, Firman itu satu dalam wujud Allah. Jadi memang bukan menunjuk pada wujud fisik kemanusiaannya yang saat itu baru berusia 30 tahun. Tetapi menunjuk keberadaannya sebagai Sang Firman yang itu kekal. Tidak diciptakan. Nah ini seperti ini saya kira si polemikus itu tidak paham. Ya kan? Yang kedua, makna utusan apa? Jangan hanya kemudian baca utusan lalu dipahami seperti dalam pemahaman Islam. Nah, utusan ini kan menunjuk kepada pernyataan dalam perjanjian lama tentang firman yang dipersonifikasikan. Dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur, Dabar Adonai, firman Tuhan itu dipersonifikasikan sebagai yang diutus oleh Allah. Ya kan? Tetapi kini, firman yang dulu dipersonifikasikan itu benar-benar menjadi person. Sang firman menjadi manusia. Yesus Kristus menjadi juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Itu makna utusan. Yang ia datang dari atas. Yesus katakan tidak ada nabi-nabi yang datang dari atas. Nabi-nabi hanya manusia biasa. Ia dilahirkan dari seorang perempuan, tetapi tidak punya kodrat atau hakikat ilahi. Tetapi Sang Firman yang berdiam dalam rahim Maria, ya kan? Ia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ini yang harus dipahami. Jangan memaksakan pemahaman agama Anda untuk menilai atau mengukur keyakinan orang lain. Yang kemudian yang ketiga, yang dibahas tentang Parakletos, sang penghibur. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, di sana itu sudah jelas siapakah penghibur itu. Ya kan? Di dalam ayat yang ke-7, Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kata penghibur di sini adalah Parakletos. Siapakah Parakletos? Penghibur itu sudah dijelaskan, kata Yesus dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke
berapa ini? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini yang pura-pura tidak dikutip. Ya, ini yang pura-pura ya mungkin tidak tahu. Saya tidak tahu apa pura-pura atau memang benar, tetapi yang pasti jelas ayatnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos. Ya, kita baca ya dalam bahasa aslinya ya. Hode parakletos to pneuma to hagion. Tetapi parakletos yaitu pneuma to hagion, yaitu Roh Kudus, ya kan? Dalam bahasa Arab walammal muazzi ar-ruhul kudus. Jelas teksnya, penghibur yaitu Roh Kudus. Ya, pertanyaannya apakah dalam Islam ada pandangan bahwa Nabi Muhammad itu Roh Kudus? Tidak ada kan? Karena itu ngawur sama sekali, akhirnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang keliru karena mengutip ayat lepas dari konteks. Nah, karena itu kita sebagai seorang Kristen, marilah belajar kitab suci dengan benar, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bertekun dalam iman pengharapan Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.